Di novel ini tuh pertama kali diterbitkan di tahun 2012 dan sudah mendapatkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Next review aku bakalan nge-review novel Gadis Kretek yang seriesnya itu sempat booming kemarin. Kayaknya sekarang juga masih booming kali ya. Kalau kalian belum nonton seriesnya, kalian bisa nonton di Netflix yang legal-legal aja lah ya. Aku akan bahas dulu dari segi latar belakang dari novelnya sendiri. Jadi novel ini tuh pertama kali diterbitkan di tahun 2012 dan sudah mendapatkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Jujur tahun 2012 aku belum melirik novel ini, beneran sumpah. Tapi karena di tahun 2023, 13 tahun setelahnya, novel ini tiba-tiba diadaptasi menjadi sebuah serial Netflix berjudul sama. Maka dari itu aku membaca novel ini. Dan yang lebih menariknya, Dasia yang menjadi wanita di sampul novel diperankan oleh aktris kondang Indonesia Dian Sastrowardoyo. Nah, itulah alasan kenapa aku ngebaca novel ini. Jadi mari kita langsung aja ke sinopsisnya. Sinopsis buku ini dimulai dari Pak Raya sekarat. Beliau tiba-tiba memanggil sebuah nama perempuan yang bukan istrinya. Jengyah. 3 anaknya, Lebas, Karim, Tegar, para pewaris kretek jagat raya, tentunya kaget juga gundah. Sementara ibunya cemburu lah jelas. Dalam sekaratnya Pak Raya meminta untuk bertemu dengan Jengyah. Ketiga anaknya mau nggak mau harus pergi ke pelosok Jawa untuk mencari sosok Jengyah sebelum ayahnya wafat. Perjalanan mereka seolah napak tilas bisnis keluarga, menguak rahasia-rahasia yang terkubur dalam-dalam tentang kretek jagat raya. Mereka juga menemukan fakta tentang kisah cinta ayahnya, Pak Raya, dengan Jengyah. Jengyah sang pemilik kretek gadis, kretek lokal yang pernah berjaya di kota M pada zamannya. Pertanyaannya, apakah Lebas, Karim, dan Tegar akhirnya berhasil menemukan Jengyah? Nah, mari kita langsung ke review novel Gadis Kretek. Novel ini dibuka dengan kata-kata yang menurutku bisa langsung bikin pembaca tegang, tercengang. Romo sekarat, jeng gitu kalau sinetron begitu ya. Romo sekarat, dia memanggil Jengyah. Siapa Jengyah? Kurang lebih begitulah narasinya, aku agak lupa. Nah, kesan awal terhadap narasi itu emang agak ngeri ya. Jadi orang lagi sekarat lalu meneriakan sebuah nama yang asing, membuat ibunya naik pitam dan anak-anaknya kebingungan. Jadi sebenarnya siapa sih si Jengyah ini? Tapi anak-anaknya nggak bisa mengabaikan permintaan itu. Permintaan bapaknya, lagi sekarat lagi kan, nggak mungkin diabaikan. Jadi mau nggak mau ya harus diturutin meskipun emaknya di belakang ngamuk gitu kan. Mau gimana lagi? Sepanjang baca novel ini, aku dibuat takjub dengan alurnya yang sangat mulus. Mulai dari awal mula konflik Idrus dan Jagat, lalu konflik Jagat dan Rumaisa, istrinya Idrus, lalu ada konflik klinik sedikit yang berhubungan dengan Dasia, anak pertamanya Idrus, lalu konflik persaingan bisnis antara Idrus dan Jagat, dan juga konflik cinta antara Dasia dan Raya. Jadi memang circle konfliknya gak jauh-jauh dari situ. Novel ini memang gak sekadar bercerita tentang konflik cinta dan bisnis aja, tapi juga sedikit menceritakan peristiwa bersejarah dari periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan dan juga peristiwa 30 September 1965 yang melibatkan PKI. Kalian pasti inget deh peristiwa ini. Pembaca akan dibawa menapak tilas mulai dari kota M, Kudus, Jakarta, menelusuri perkembangan industri kretek di Indonesia.
Oke, kesimpulan dari review novelnya. Menurutku, kamu perlu baca novel ini karena novel ini bukan sekedar novel cinta ataupun persaingan bisnis, tapi kamu bakalan dapet gimana sih perjuangan perempuan pada saat itu di tengah kentalnya patriarki. Dan perjuangan perempuan ini akan diwakilkan oleh Dasyah, juga ibunya, Rumaisa. Pokoknya ini novel highly recommended banget deh. Karena saat aku post ini seriesnya udah tayang di Netflix dan aku udah nontonnya udah lama banget. Aku juga agak-agak lupa nih ceritanya. Tapi dari kalian pasti banyak yang nanya, ada nggak sih perbedaan antara novel dan seriesnya? Terus lebih seru mana, novel atau seriesnya? Ini aku jawab aja secara singkat dan padat ya. Karena aku khawatir akan spoiler kalau misalkan aku bikin video yang baru gitu ya. Jadi ada nggak sih perbedaan antara novel dan seriesnya? Jelas ada. Kalian bisa lihat itu dengan gamblang dari apa tuh namanya? Trailernya. Nah, dari trailernya. Aku ini jelasin sedikit. Di trailer series itu tuh Dasyahnya udah di umur yang kelewat dewasa. Kalau dalam bahasa kasarnya tuh perawan tua pada zamannya gitu ya. Kan kalau sekarang ya umur Dasyah mah ya udahlah kalem aja, belum nikah juga nggak masalah. Tapi kan ini scene-nya, latarnya itu di tahun 1990-an, 1960-an, ya kan, 1960-an kan, dimana yang pada saat itu wanita yang memang sudah istilahnya tuh bisa dibilang apa ya, sudah datang bulan, itu tuh sudah disebut wanita dewasa. Jadi artinya ya Dasyah ini memang sudah umurnya menikah dan sudah lewat sebenarnya umurnya menikah gitu. Sementara di novelnya Dasyah ini adalah gadis remaja yang masih manja-manja gitu sama ibunya, yang masih belum mengerti gimana cowok itu kayak gimana, itu masih kayak gitu tipikal ya remaja untuk di zaman modern saat ini, tapi perempuan dewasa pada saat itu gitu. Itu salah satu perbedaannya. Terus perbedaan yang kedua adalah konflik antara bapaknya Dasyah dan bapaknya istrinya Raya itu nggak disebutin. Jadi kayak cuman mereka tuh saingan bisnis aja udah, dan dendam yang lainnya tuh nggak disebutin. Itu yang sayang sih, karena kalau aku lihat di novelnya, perjuangan dari ibunya Dasyah, yaitu Rumaisa, untuk survive dari kehilangan suami sampai ke kembalinya suami, sampai ke mendirikan bisnis lah ya, mendirikan bisnis sebesar itu tuh perjuangannya amat sangat bagus dan bisa jadi pelajaran juga buat para perempuan itu. Tapi sayang di seriesnya nggak disebutin. Terus untuk yang terakhir nih, ini sorry kalau misalkan spoiler nih, itu juga aku agak ragu buat ngomongin ini karena bakalan spoiler. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau spoiler ya udah skip aja lah ya. Oke, jadi yang terakhir nih, kan di novelnya ini Raya itu digetok pakai pakai centong atau apa gitu ya pas pernikahannya. Alasannya adalah karena di novelnya itu karena Dasyah menemukan fakta bahwa rokok Jagat Raya itu sausnya amat sangat mirip dengan rokok kretek gadis atau rokok gadis kretek. Itu amat sangat mirip. Sementara yang tahu saus itu ya cuma Raya. Oke? Itu. Sementara kalau misalkan di series itu digetoknya aku agak lupa. Emang karena rokok juga bukan sih? Atau karena memang Dasyahnya kesel gitu karena ngelihat Raya nikah dan nggak inget sama dia. Itu juga aku agak lupa. Tapi nggak ada tuh ending yang namanya Mas Raya minta balikan lagi sampai nyelingkuhin istrinya, nggak ada. Kalau di series ada itu, kalau di novel itu nggak ada. Jadi pokoknya abis si Dasyah dateng ngegetok Raya,
sampai kepalanya berdarah, udah selesai dia lalu punya kehidupan lagi. Nah jadi itu aja lah ya, singkat banget. Karena kalau misalkan kebanyakan nanti takutnya spoilernya kebanyakan, walaupun tadi udah spoiler sedikit. Jadi thank you banget yang udah nontonin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.